Ketika Sandiaga menjadi menteri, bagi saya itu bukanlah contoh demokrasi yang dicita-citakan Bung Karno. Bahkan mungkin di dunia hanya Indonesia yang bisa begitu. Bagi Anda yang beranggapan persatuan itu penting, bangsa ini harus dibangun bersama-sama, saya ucapkan selamat. Karena Anda adalah korban propaganda narasi tentang persatuan. Padahal faktanya ini hanya soal deal politik. Anda tahu kenapa Soeharto dulu tidak mau menemui atau berkomunikasi dengan Habibie, wakilnya yang kemudian naik jadi presiden setelah Soeharto mengundurkan diri. Karena Soeharto tidak mau menimbulkan persepsi atau anggapan bahwa Habibie adalah kaki tangan Soeharto. Anda tahu kenapa Megawati tak pernah mau menerima rekonsiliasi dengan SBY? Tidak mau masuk dalam koalisi kabinet dengan beragam keistimewaannya? Karena ini soal prinsip dasar demokrasi, bukan sebatas dendam pribadi. Persatuan itu penting, perpecahan itu mengkhawatirkan. Tapi apakah Anda tahu ada hal yang lebih mengerikan dari perpecahan? Perpecahan dan kerusuhan itu hanya titik akhir. Dasarnya atau langkah awalnya adalah ketidakpercayaan masyarakat pada pemerintahnya. Pemerintah yang dinilai tak mampu menyelesaikan masalah-masalah negara akan berakhir pada tindakan inisiatif masyarakat. Begitu juga dengan demokrasi dan pemilu yang hanya menghasilkan bagi-bagi kursi. Triliunan anggaran digelontorkan, tapi akhirnya semua calon duduk bersama membahas anggaran ribuan triliun. Narasi hitam soal PKI dan anti-Islam sudah terlanjur menjamur, dan percayalah itu semua tidak akan pernah bisa dihapus atau dihilangkan dari benak masyarakat hanya gara-gara Prabowo Sandiaga jadi menteri. Narasi hitam itu sudah terlanjur ada dan susah dihilangkan. Bahkan hoax soal Ratna Sarumpait masih dianggap sebuah kebenaran yang disembunyikan. Sebagian orang percaya bahwa Ratna dipukuli, tapi dipaksa mengaku bahwa dirinya melakukan operasi plastik. Kenapa bisa begitu? Karena informasi hoax Ratna disampaikan lewat pernyataan serius oleh Prabowo dan timnya sangat serius. Kerusakan sudah terlanjur terjadi, lalu sekarang tak ada yang mau bertanggung jawab dari kerusakan tersebut. Malah lebih dari itu, tim penyebar hoax dan narasi hitam pemecah belah itu kini masuk menduduki posisi jabatan terhormat, Menteri. Pertaruhan kualitas demokrasi dari Pilpres 2019 dan penunjukan Prabowo Sandiaga sebagai menteri akan terlihat di Pilpres 2024. Apakah orang masih akan antusias memilih? Ataukah menjadi malas ke TPS karena siapapun yang menang yang kalah jadi menterinya? Dan itu tak ada hubungannya dengan nasib masyarakat. Pemilu hanya jadi pesta elit dalam berbagi peran dan tugas, tapi ujungnya duduk menghabiskan ribuan triliun bersama. Sekali lagi, persatuan itu penting. Tapi kepercayaan masyarakat pada sistem demokrasi sungguh jauh lebih penting. Karena percuma saja bersatu kalau ujungnya tak dipercayai. Bagaimanapun kita berharap tak ada masalah serius setelah ini. Masalah Sandiaga tersangkut di kasus Panama Papers, lalu diperiksa KPK terkait beberapa kasus korupsi, dan sebagainya itu kita lupakan sejenak. Masalah Prabowo tersangkut kasus pembunuhan, penguasaan lahan, dan seterusnya juga perlu untuk kita lupakan. Karena toh pada akhirnya mereka kini sudah menjadi menteri. Percuma saja kita membahas soal kasus-kasus hukum yang melekat pada Prabowo Sandiaga, karena ketika mereka jadi menteri, maka otomatis bersihlah nama buruk mereka. Seolah kasus hoax Ratna Sarumpait tak pernah ada. Seolah kerusuhan provokasi Fadlizon dengan peluru sampai pidato provokatif Prabowo terkait kemenangannya di Pilpres 2019 semuanya tidak pernah terjadi. Prabowo tetap terhormat meski pernah menyebarkan hoax. Sandiaga juga kini terlihat berwibawa meski dulu pernah menaruh pete di kepalanya. Jika memang ini adalah contoh persatuan, saya akan sangat gembira. Tapi mohon maaf, kecurigaan main mata dan kong kali kong di Pilpres 2019 juga tak bisa serta-merta dihapuskan. Apakah majunya Prabowo disengaja hanya demi mengamankan Jokowi 2 periode agar tak ada calon lain yang bisa maju sebagai penantang karena Prabowo lebih mudah dikalahkan? Lalu sebagai kompensasi Prabowo Sandiaga menuntut posisi menteri? Ataukah semua ini benar-benar hanya kebetulan belaka? Masih banyak pertanyaan lainnya, tapi itu tak terlalu penting. Asalkan pada akhirnya rakyat mau menerima sistem demokrasi dan pemilu seperti yang sudah ada sekarang. Kalau rakyat mulai menolak, skeptis, dan tidak percaya, maka sistem selain demokrasi akan disodor-sodorkan. AHY adalah sosok yang sudah pernah digadang-gadang menjadi menteri jika Joko Widodo menang. Ada juga yang mengatakan politikus Partai Demokrat ini menjadi sosok yang bisa dianggap sebagai kandidat kuat menteri jika Prabowo Sandi menang. Namun takdir berkata lain. Orang yang dicabut dari karir militernya ingin memiliki karir politik. Namun satu persatu kandas, Pilgub jadi pecundang. Pilpres juga nggak ditarik jadi cawapres Jokowi ataupun Prabowo. Sempat digadang-gadang jadi menteri, malah ironi. Kok bisa gitu sih? Tradisi Cina mengatakan begini, "He who sacrifices his conscience to ambition burns a picture to obtain the assets." Artinya begini,
Barang siapa yang mengorbankan hati nuraninya untuk sebuah ambisi, ibarat membakar sebuah gambar dan kemudian mendapatkan debu-debunya. Saya melihat Demokrat ini masih punya ambisi untuk berkuasa pasca selesainya jabatan SBY di tahun 2004 sampai dengan 2014. Setelah itu ia masih kelihatan sekali ingin membangun kerajaan Cikeasnya di Indonesia lewat mencabut anaknya yang memiliki karir militer mentereng untuk jadi politisi. Sebagai politisi, AHY masih terlalu hijau. Dia masih terlalu muda untuk melawan orang-orang sekali berbasuki Cahayapurnama dan Jarod Saiful Hidayat. Juga dia masih terlalu cupu untuk melawan orang-orang selicik Anies Baswedan yang menurut Ade Armando menghalalkan segala cara, dan Sandiaga Uno yang sengaja kelihatan bego untuk mencari perhatian kaum muda. SBY terlihat masih begitu berambisi, meletakkan keluarganya untuk berpolitik. AHY pun dijebloskan ke lumpur politik tanpa pengalaman. Suara di DKI Jakarta hancur. Peringkat bontot, Ahok Jarot jadi juara 1 di putaran pertama. Tak sampai 50% mereka harus lanjut second round. Akhirnya Anies lewat kelicikannya dan culasnya dia dalam membangun ketakutan dan teror buat warga. Dia merebut seluruh suara AHY Silviana. AHY pun kalah. Dia gagal di pertarungan pertama. Mungkin dia masih bisa punya banyak kesempatan. Waktu berlalu, 2016, 2017 dan masuk tahun T1 alias setahun sebelum hari H, yakni tahun 2018. Nama AHY mencuat sebagai calon wakil presiden. Kandidat kuat di salah satu pasangan antara Jokowi atau Prabowo. Karena Demokrat ini sering main di dua kaki, dia pokoknya maju. Baliho dipampang di mana-mana, mempertontonkan AHY sebagai sosok muda yang energik, kuat, seolah berpengalaman. Padahal politikus cangkokan. Dia pun dijadikan ketum Demokrat menggantikan bapaknya SBY yang sudah tua. Sebagai kader muda pemimpin partai, tentu posisi tawarnya naik juga. Dia digadang-gadang akan mendampingi Prabowo. Koalisi nasi goreng antara SBY dan Prabowo membuat saya sempat berpikir bahwa SBY akan meletakkan AHY untuk dipilih Prabowo sebagai calon wakil presiden. Akhirnya gagal. Sandiaga si penista kuburan yang diambil, sedangkan Jokowi pun mengambil Kiai Ma'ruf Amin yang sempat menjadi saksi ahli untuk memberatkan kasus Ahok. AHY pun terbuat. Namun kegagalan kedua ini tidak membuat Demokrat runtuh. Demokrat masih terus berjalan di jalur politik gak jelasnya. Setelah Prabowo Sandi jadi pecundang, AHY pun juga melirik-lirik dan main mata dengan Jokowi Amin. Wacana pun muncul. Para politikus Demokrat pun mengatakan AHY cocok jadi menteri. Dari potongan tubuhnya, dia cocok jadi Menteri Pemuda dan Olahraga. Namanya diangkat-angkat terus, dibunyikan. Jokowi mendengar, tapi tidak direspon. AHY pun juga sering posting IG sedang olahraga. Kuat sekali aroma endorse-nya. Jokowi pun di Kabinet Indonesia Maju Jilid 1 pun tidak mengambil AHY. Ini bukan kegagalan ketiga, karena memang sepertinya Demokrat saat itu namanya buruk. Mungkin tunggu reshuffle. Badai penangkapan menteri-menteri Jokowi pun pada akhirnya terjadi. Si Edi Prabowo koruptor benih lobster diciduk oleh Novel. Mensos Juliari Batubara pun juga menyerahkan diri terkait korupsi bansos. Nama AHY pun digadang-gadang lagi, muncul sebagai pengganti. Tapi ternyata yang diambil adalah Sandiaga Uno. Sandiaga Uno jadi Menteri Parekraf yang sempat menolak jika ditawari jadi menteri saat kampanye Pilpres 2019 silam. Si penista kubur Sandiaga Uno lagi-lagi menghancurkan ambisi AHY. Sandi sudah 2 kali mengangkangi AHY, saat Pilkada DKI dan saat penunjukan menteri. 3 kali gagal, dari Gubernur DKI gagal, penunjukan Cawapres gagal, terakhir digadang-gadang jadi menteri juga gagal. Politikus kagetan sih. Dari sini kita belajar bahwa ambisi orang tua ternyata mencerminkan anak. Saya ucapkan selamat untuk AHY. Anda harusnya dari dulu nggak perlu dicabut karir militernya. Kali aja saat ini kamu bisa jadi Panglima TNI. Nyesel kan?